Pemirsa, menutup akhir tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana Sumatera. Selain untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi, kedatangan Presiden Prabowo juga untuk mempercepat pemulihan di lokasi bencana. Presiden Prabowo berdekatan langsung dengan para korban tanpa sekat dan meminta untuk sabar, kuat, serta percaya bahwa pemerintah bersama mereka. Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2025 dengan mengunjungi wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Kedatangan Prabowo ini adalah kali kelima mengunjungi lokasi bencana yang terjadi pada akhir November lalu. Prabowo ingin memastikan langsung kebutuhan para korban terdampak agar dapat terpenuhi dan mempercepat pemulihan akibat bencana. Merayakan pergantian tahun baru, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para pengungsi di posko pengungsian Desa Batuhula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden meminta para pengungsi untuk bersabar, kuat, dan percaya bahwa pemerintah bersama mereka. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara sekalian. Selain itu, Prabowo berjanji pemerintah akan membangun kembali permukiman warga yang rusak akibat banjir dan longsor. Tidak hanya berdekatan tanpa sekat dengan para korban, Presiden Prabowo juga meninjau langsung sejumlah lokasi pemulihan bencana Sumatera. Di Tapanuli Selatan, Prabowo meninjau progres pembangunan jembatan Bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan masyarakat setempat. Mengawali tahun 2026, Presiden Prabowo meninjau pembangunan hunian sementara untuk warga terdampak bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Presiden melihat langsung pembangunan 600 unit Huntara yang dikerjakan oleh Danantara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui apa saja janji Presiden Prabowo kepada para korban bencana banjir bandang Sumatera, kita sudah bersama narasumber tenaga ahli utama kantor staf Presiden Sadam Al-Jihad yang juga staf khusus ya kalau sekarang ya? Belum, tenaga ahli utama, baik. Mas Sadam, ini kita berbicara soal pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika dia berada di tengah-tengah korban yang terdampak di malam pergantian tahun. Iya, kita lihat ya bahwa pesan Pak Presiden itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa tenang dan Pak Presiden tidak akan meninggalkan masyarakat. Pak Presiden, pemerintah, pemimpin tidak akan meninggalkan dan selalu bersama dengan masyarakat. Poinnya adalah ketika Pak Presiden hadir ke sana, itu pun sambil melihat jembatan di Garoga, di Sungai Garoga itu sudah bisa dilalui, bahkan Pak Presiden mencobanya. Dan kedua, ketika bersama anak-anak kecil yang kemudian di sana berpelukan sambil menyanyi bagaimana tanah airku Indonesia. Jadi nyanyi kemudian Pak Presiden di sana sambil bersama-sama secara emosional. Ini jangan sampai anak-anak kecil di sana itu tidak sekolah dan sebagainya. Makanya kemudian ada 54 sekolah yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini yang kemudian harus kemudian dibenahi, di infrastruktur dibenahi dan sebagainya. Nah, janji yang kemudian Pak Presiden juga tidak mau meninggalkan masyarakat dari sisi ekonomi. Artinya di situ ada BLT yang kemudian disiapkan oleh negara, ada 8 juta, 3 juta untuk perabotan, 5 juta untuk ganti rugi dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke situ, ini kita berbicara soal janji akhir tahun yang disampaikan seorang presiden. Anda membaginya ke dalam 4 klaster ya, ketika kita berbicara soal itu. Ya, yang pertama adalah ketika kita bicara janji akhir tahun ini Pak Presiden jelas jaga lingkungan. Jaga lingkungan, bahwa lingkungan ini ketika ini dijaga, ini yang kedua adalah bagaimana dia akan kejar betul-betul siapa yang bermasalah dengan kerusakan lingkungan.
Yang ketiga terkait dengan BLT ini. Nah, ini yang kemudian akan didistribusikan dengan masif. Yang keempat adalah Huntara ya. Huntara karena memang kebutuhan dari masyarakat adalah salah satunya Huntara. Nah, saya ambil contoh di Tapanuli Selatan. Dari 21.000 pengungsi, ketika Huntara ini kan ada 3 ya. Huntara ini ada yang kemudian rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nah, rusak berat ini Huntara. Nah, rusak ringan dan rusak sedang 15 juta dan 30 juta sudah didistribusikan di Tapanuli Selatan. Dari 21.000 pengungsi kemudian berkurang menjadi 4.000 pengungsi. Artinya menurut Mendagri pun sudah disampaikan bahwa secara analisa ini ada 60% pengurangan pengungsi. Nah, disinilah yang kemudian negara hadir untuk mengurangi beban pengungsi dan mengembalikan pengungsi kembali ke aktivitas normalnya sebagai warga. Tadi Anda katakan ada 15 juta dan 30 juta. Ini adalah kompensasi yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak ya? Berdasarkan? Ya, berdasarkan yang pertama kerusakan, itu ada kerusakan ya, kalau berdasarkan namanya ada surat kepala BNPB tahun 2023 sebetulnya acuannya. Di sini ada stimulan terkait dengan kerusakan-kerusakan. Nah, kerusakan itu ada yang namanya kerusakan ringan itu 30% ke bawah. Artinya ada kerusakan di sana. Yang diberikan kedua, uang 15 juta rupiah. Diberikan uang 15 juta rupiah. Kemudian kerusakan sedang itu 30-45% dan kerusakan berat itu di atas 50%. Nah, di sini sebetulnya ada mekanismenya. Mekanisme pemberiannya itu berdasarkan data yang dimiliki oleh, kalau di Aceh ada kecik namanya atau kepala desa di sana. Nah, itu yang kemudian memberikan data ke kabupaten. Nah, kabupaten di sana kemudian bekerja sama, ada 3 yang menandatangani, yaitu ada kepolisian, kemudian ada Kejari. Nah, ini yang bertanda tangan dan kemudian dikirim datanya ke BNPB, diverifikasi dengan Kemensos juga, kemudian ditransfer langsung ke kepala-kepala daerah di sana untuk kemudian didistribusikan kembali lagi melalui kepala-kepala desa. Nah, ini sebenarnya simple, tidak membutuhkan KTP. Karena KTP kita ketahui udah banyak yang hilang, kemudian akte surat berharga lainnya udah menghilang. Nah, ini yang kemudian dipercepat dengan adanya cukup 3 tadi, kepala daerah, kemudian Kejari dan juga Kapolres. Selain memberikan kompensasi ya tadi berupa uang 15 juta untuk yang rumahnya mengalami rusak ringan, 30 yang rusak sedang, dan dibangunkan kembali rumah untuk yang rusak berat misalnya. Apalagi yang diberikan kompensasi secara materi yang disebut BLT tadi yang Anda katakan? Yang BLT itu ada 3 juta untuk perabotan ya. Jadi untuk perabotan itu ya untuk beli kasur atau beli tempat-tempat kursi dan sebagainya. Kemudian ada 5 juta juga untuk menunggu juga ya, menunggu terkait dengan kompensasi ekonomi tadi itu supaya ada pemulihan ekonomi. Kemudian ada juga namanya DTH, dana tunggu hunian. Dana tunggu hunian ini 600.000 per bulan, berarti kalau 3 bulan artinya ini ada 1.800.000. Nah, ini yang kemudian didistribusikan ke para penyintas yang kemudian untuk menunggu huntaranya selesai. Yang berikutnya adalah selain itu ada juga bagaimana pengaktifan pasar. Nah, inilah yang kemudian Pak Menteri UMKM juga hadir, kata Pak Presiden tadi jam 2 ya. Kalau menteri hadir itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain, justru hadirnya menteri itu membawa kebijakan. Nah, kebijakan salah satunya dari Menteri UMKM adalah bagaimana adanya klinik sehat UMKM. Nah, klinik sehat UMKM ini untuk menghidupkan kembali roda perekonomian di pasar. Nah, di pasar ini dengan apa ya? Dengan apa ini ada namanya kur tanpa agunan misalkan. Nah, kur tanpa agunan ini kan maksimal 100 juta. Nah, ini yang bisa kemudian dielaborasi dengan maksimal. Yang kedua, artinya kehidupan roda ekonomi ini bisa diputar kembali. Nah, yang kedua adalah adanya penghapusan kur. Penghapusan utang. Penghapusan piutang kur itu total dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu 7,8 triliun. Nah, ini kan cukup besar. Ini untuk meringankan beban masyarakat, warga masyarakat. Nah, yang ketiga adalah ini banyak mata pencaharian petani. Makanya kemudian dari Bappenas, kemudian Kementerian Pertanian itu ada namanya program cetak sawah. Nah, ini yang kemudian untuk kembali lagi persawahan aktif dan sebagainya. Tapi Pak Presiden juga berjanji ya
kemudian ini sedang mempersiapkan namanya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Artinya memang di sini khusus fokus untuk bagaimana penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi ini berbicara tadi, ini masih soal roda ekonomi yang berputar, tapi kan juga harus didukung sama infrastruktur. Gimana mau rodanya berjalan dan berputar cepat misalnya, kalau infrastruktur tidak terkonstruksi dengan baik. Lalu upaya apa yang saat ini sudah dilakukan dan bagaimana progresnya? Nah, tadi yang saya bilang bahwa ini harus kemudian ada badan, dan itu Pak Presiden pun tadi jam 2 siang tadi sudah menyampaikan akan ada badan dan ada impresnya. Pak Mensesnek akan menyiapkan impresnya terkait dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tadi. Nah, ketika ini sudah ada, ini akan terintegratif. Artinya di sini bukan hanya hunian sementara. Pak Presiden juga mengatakan bukan hanya hunian sementara, tapi juga dilihat fasilitas-fasilitas lainnya. Fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian ada apa tadi pasar dan sebagainya, ekonomi. Nah, disinilah yang kemudian harus dibangun secara paralel dan komprehensif. Artinya di sini kerja-kerja yang dilakukan bukan hanya melihat dari fisik bangunan, tapi juga ada ruang RT RW-nya, rencana tata ruang wilayahnya yang kemudian diperbaiki. Bayangkan kemudian ada 22 desa yang hilang ya di Aceh, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Itu ada 22 desa, artinya RT RW-nya harus diperbaiki. Artinya di situ secara administratif butuh dari Kementerian ATR BPN yang kemudian harus ada akte tanah dan sebagainya. Nah, di sini yang kemudian kebutuhan ini akan menjadi terintegratif dengan beberapa kelembagaan. Artinya di situ ada Kementerian PKP, ada Kementerian PU, ada kemudian ATR BPN, kemudian ada BNPB juga tetap bergerak. Nah, di sini yang kemudian dari sisi pembangunan ini akan simultan, dan juga dukungan dari TNI, ya TNI Polri ini yang kemudian harus diperkuat juga. Tetap ada Satgas Perbaikan Jembatan itu yang harus dilakukan. Itu tetap berjalan. Ada 100 jembatan beli yang sedang dikirim dari luar untuk membangun itu. Dan juga tadi juga Pak Menhan juga akan membentuk namanya Satgas Koala. Nah, Satgas Koala ini yang kemudian ini untuk memendekkan aliran sungai. Nah, disinilah yang kemudian ini kerja-kerja yang luar biasa. Bahkan ini berbicara apa yang sudah dilakukan, proses pemulihan yang saat ini sedang dilakukan. Yang juga ditunggu masyarakat adalah kapan? Ini kita berbicara soal target jangka pendeknya dan target jangka panjangnya. Karena kan butuh sesuatu yang real. Betul. Nah, target jangka pendeknya adalah tadi per 3 bulan. Dan per 3 bulan ini akan dikoreksi. Ya, akan dikoreksi, dievaluasi. Artinya saya ambil contoh seperti ini. Jembatan Beli yang ada di Aceh misalkan, di Tepin Mane dan juga Tepin Redep, dan juga ada di jembatan-jembatan lainnya, itu yang harusnya itu 3 minggu sampai 1 bulan, itu dikerjakan 1 minggu. Dan kedua, Huntara yang 600 Huntara di Aceh Tami yang harusnya dikerjakan dalam 3 minggu 1 bulan, 1 minggu selesai. Artinya dalam posisi kecepatan ini terus dilakukan percepatan. Jadi dalam 3 bulan kita sudah dapat melihat hasilnya secara jelas ya. Nah, makanya saya mau bilang bahwa kita kalau mematok 3 bulan yang harusnya bisa jadi yang harusnya dikerjakan 9 bulan itu 3 bulan bisa dikerjakan. Nah, ini yang kemudian indikatornya apa? Indikator keberhasilannya adalah yang terlihat hari ini. Bahwa dari jembatan, dari Huntara dan sebagainya yang harusnya 1 bulan kemudian 1 minggu. Singkat untuk target jangka panjangnya? Target jangka panjang sebetulnya ada di namanya R3P ya, Rancangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Ini BNPB. Nah, ini seperti halnya dengan kejadian di Lombok dan juga di Palu, itu bisa sampai 2 tahun 3 tahun. Nah, itu yang berdasarkan ini ya, berdasarkan aturan, berdasarkan kemudian secara law itu ada di situ. Nah, itulah yang kemudian BNPB berpatokan untuk penanggulangan bencana dengan jangka panjang tadi di sana. Target jangka pendek dan jangka panjang ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tinggal melihat terus dan menunggu bagaimana proses pemulihan ini berjalan di lokasi terdampak bencana ini. Terima kasih tenaga ahli utama KSP Sadam Al Jihad telah berdialog bersama kami.